ini periode kedua, jadi otomatis Faksangse, karena ini periode kedua, saya nggak ada persiapan untuk bahannya, karena saya nggak tahu ini periode kedua, dan saya akan menceritakan kembali kali ya, mungkin cerita yang telah saya rekam di VCD tersebut. Boleh ya, Faksangse ya. Oke. Saya akan bawakan satu karya Mahaguru yang ke-181, yaitu sebuah jalan menuju terang, di mana halaman 162 Padmakumara berada di rumah Anda. Seperti kita ketahui bersama bahwa Susun itu sudah 5 tahun bertapa di, bukan bertapa ya, namanya bersadana melatih diri di Danau Daun, dan beliau menyatakan bahwa beliau itu dharmakayanya, walaupun dia ada di pertapaan, tapi dharmakayanya itu akan menyebar, artinya ke seluruh penjuru alam semesta. Jadi kita sebagai murid itu nggak usah takut. Wah, Sucun nggak ada, tapi gimana nih kita ya? Tapi dharmakaya dari Mahaguru itu akan memberkati kita semua. Nah, seperti contohnya ada seorang murid dari Sucun itu yang bernama Suci ya. Beliau adalah seorang pengusaha yang sangat-sangat sibuk, dan beliau pernah mendengar bahwa bongkahan kayu bekas sambaran petir itu mempunyai kekuatan spiritual yang hebat sekali kalau dibuat rupang Buddha ataupun stempel suci. Nah, itu punya kekuatan yang hebat. Tapi karena saking sibuknya, ya beliau itu setahun sudah lewat, dia lupa ya membuat rupang tersebut. Dan apa yang terjadi? Suatu hari ia mau turun tangga rumahnya itu, dan dia kira udah tingkat yang terakhir, yang paling bawah dasar. Akhirnya dia terjatuh, gubrak, kakinya terkilir, dan akhirnya bengkak. Dia sakit sekali, dia menjalani kehidupannya itu 100 hari itu bengkak, sakit. Dan akhirnya ia pun memeriksakan ke dokter. Nah, dokter bilang apa? Ternyata setelah hasil ronsen itu kaki lu tuh retak. Dia harus diopnam katanya. Nah, saat itu juga dia diopnam. Malamnya dia mimpi Sucun datang dalam mimpinya, dan Sucun memberikan obat yang sangat sejuk ke kakinya, dan berkata, jangan takut, besok sembuh, gak sakit lagi. Nah, lalu dia bertanya, loh, Sucun, terima kasih. Terima kasih. Terus selama ini Sucun berada di mana? Sucun cuma menjawab satu kata, di rumahmu. Dia bingung, benar gak di rumah gue? Gitu kan? Terus di mananya, dalam hati dia jawab, tanya, di mana? Sucun jawab lagi, saya berada di kayu bekas sambaran petir itu. Dia kaget, dia nggak bisa ngomong apa-apa, ya. Akhirnya dia terbangun, dan kemudian setelah dia bangun, dia merasakan kakinya itu nggak sakit lagi. Ya, dia merasakan kakinya nggak sakit, dan bahkan dia bisa jalan kemana-mana gitu. Dokter aneh, wah ini 1 hari aja kok bisa sembuh total gitu ya. Dan akhirnya dokter bilang ini mukjizat yang terjadi. So dia diizinkan untuk pulang. Nah, setelah pulang itu dia bertekad untuk membuat ya rupang Padmakumara dari kayu tersebut, dan dia akan menyembahnya ataupun memujanya seumur hidup, dia bilang. Nah, oleh karena itu kita sebagai murid-muridnya, ya, Mahaguru itu adalah luar biasa. Kenapa? Karena dharmakayanya itu akan senantiasa ya bersama dengan kita, yang berjodoh kepada kita. Yang nggak berjodoh pun jangan takut. Kenapa? Asalkan bisa menjapa mantra hati Mahaguru, Om Krulyan Sang Siti Hom, maka ya yukta, artinya berkat akan mengalir pada kita. Dan Sucun juga pernah bilang bahwa setelah beliau nanti nirvana, ya nirwana, yukta ini atau berkat ini pun akan sama, ya akan sama, tidak akan beda. So kita sebagai umat-umatnya harus percaya, yakin bahwa Sucun selalu berada di samping kita, memberkati kita, memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan kepada kita. Oke, terima kasih. Om Mani Padme Hum.